Tidak semua orang diberi pilihan antara uang 200 juta rupiah atau harga diri. Tetapi malam itu, seorang janda Arab yang sangat kaya menawarkannya langsung kepadaku. Yang terjadi setelahnya, membuatku sadar bahwa hidup di negeri orang tidak hanya soal bekerja, tetapi bagaimana menjaga diri di tengah godaan yang datang tanpa diduga. Namaku Fahri, pria asal Lombok yang merantau menjadi TKI di Arab Saudi pada usia 27 tahun. Aku datang bukan untuk mencari kekayaan besar, cukup untuk membantu orang tua, membiayai adik, dan memperbaiki rumah yang hampir roboh di musim hujan. Ketika pertama kali menginjakan kaki di Riyadh, aku tidak menyangka bahwa hidupku akan berubah drastis. Awalnya aku bekerja sebagai driver keluarga untuk seorang saudagar besar bernama Tuan Hamdan. Tugasnya ringan, mengantar anak-anak ke sekolah, menjemput istri Tuan Hamdan ke toko emas, lalu pulang. Namun, semua itu berubah ketika Tuan Hamdan meninggal mendadak karena serangan jantung. Dan sejak hari itu, aku mulai diperhatikan oleh istrinya, Madam Ruqayyah, seorang janda berusia sekitar 50 tahun, kaya raya, dan dihormati di kalangan sosial elit Riyadh. Pada awalnya, sikap Madam Ruqayyah biasa saja. Ia jarang berbicara, dingin dan berwibawa. Namun setelah suaminya wafat, ia sering memanggilku hanya untuk urusan kecil, memindahkan vas, mengantar makanan ke dapur, atau sekadar menemani berjalan di halaman rumah yang luas. Sampai seorang pelayan senior berbisik, "Fahri, hati-hati. Madam itu tidak suka kesepian. Kalau dia mulai memperhatikan seseorang, biasanya ada maksud lain." Aku tidak menanggapinya. Kupikir itu hanya gosip rumah tangga. Namun ternyata, malam itu membuktikan semuanya. Suatu malam sekitar pukul 11, aku dipanggil oleh pelayan laki-laki. "Fahri, Madam ingin bicara. Katanya penting sekali." Aku sempat ragu. Tetapi sebagai pekerja, aku harus menurut. Aku menuju ruang duduk pribadi Madam Ruqayyah, ruangan yang hanya boleh dimasuki keluarga inti. Lampu remang, aroma parfum mahal memenuhi udara. Madam Ruqayyah duduk di sofa panjang, mengenakan jubah satin berwarna burgundi, wajahnya tanpa riasan tetapi tetap terlihat rawat dan elegan. Tangannya menunjuk kursi di depanku. "Duduklah, Fahri." Suara lembut, namun mengandung ketegasan. Perlahan aku duduk. Jantungku berdetak tidak karuan. Madam menghela napas panjang. "Fahri, aku sudah mengawasi cara kerjamu selama 1 tahun. Kau jujur, sopan, tidak pernah melanggar batas. Itu langka, sangat langka bagi pekerja laki-laki muda sepertimu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mengangguk. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih pelan. "Aku sedang mengalami masa yang sulit. Kesepian. Dan aku butuh laki-laki yang bisa menemaniku malam ini." Aku langsung merasakan tubuhku kaku. Belum sempat bereaksi, Madam mengambil sebuah kotak kecil dari sampingnya dan meletakkannya di meja kaca. Isinya uang tunai rial dalam nominal besar. Jika dihitung, sekitar 200 juta rupiah. "Ini untukmu, jika kau bersedia menemani aku malam ini." Dunia seakan berhenti. Nafas terasa berat. Tidak percaya ini terjadi padaku. Uang sebanyak itu bisa membayar hutang keluarga, memperbaiki rumah, bahkan membuka usaha kecil di kampung. Tetapi aku ingat pesan ayah sebelum merantau. "Anakku, jangan korbankan harga diri hanya untuk uang. Rezeki halal itu dijaga." Madam menatapku tanpa berkedip. "Kau tidak perlu takut. Tidak ada yang akan tahu. Semua akan aman. Kau akan tetap bekerja di sini dengan gaji yang sama. Ini hanya permintaan seorang wanita kesepian." Aku menelan ludah. Di satu sisi, aku kasihan. Ia memang tampak rapuh setelah ditinggal suami. Namun di sisi lain, aku tahu sekali saja aku menerima, hidupku berubah. Aku bisa diperas, disudutkan, atau bahkan diperbudak secara emosional. Akal sehatku memaksa untuk berpikir jernih. Dan saat itu pula,
Aku menemukan cara paling aman untuk keluar dari situasi mematikan ini. Aku membungkuk hormat dan berkata dengan suara hati-hati, "Madam, saya menghormati Anda sebagai majikan yang sangat baik. Tetapi saya datang ke negara ini untuk bekerja demi keluarga saya, demi orang tua saya. Jika saya melakukan sesuatu yang tidak pantas, saya takut saya kehilangan keberkahan dalam rezeki saya." Madam terdiam. Aku melanjutkan, lebih pelan, tidak menghakimi. "Anda wanita yang terhormat, dikenal banyak orang. Kalau saya melakukan apa yang Anda minta, saya takut itu justru merusak kehormatan Anda, dan juga saya." Madam menutup kotak uang itu. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi seperti tersadar. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia berkata, "Fahri, kau berbeda. Kau bukan laki-laki yang bisa dibeli." Aku menunduk. Saya hanya ingin menjaga kehormatan saya dan kehormatan Anda. Madam berdiri pelan. "Pergilah. Dan terima kasih karena tidak memanfaatkan kelemahan seorang janda." Aku segera mengundurkan diri dan keluar dengan tubuh lemas. Di luar, pelayan senior menatapku penasaran. "Bagaimana?" Madam marah. Aku menggeleng. "Tidak, tapi saya harus jaga jarak mulai sekarang." Pagi itu, aku mempersiapkan mobil untuk mengantar keluarga Madam. Tiba-tiba, seorang pelayan menyerahkan sebuah amplop putih. "Dari Madam," katanya, "ini untukmu." Aku membuka perlahan. Isinya bukan uang, tetapi surat kenaikan gaji sebesar 2 kali lipat dari sebelumnya, ditandatangani resmi oleh Madam Rukayah. Di bagian akhir surat itu tertulis tangan, "Untuk laki-laki yang memilih kehormatan dibanding uang. Dunia butuh orang seperti itu." Aku tertegun. Air mata hampir jatuh. Ternyata keputusan menolak dengan terhormat justru membawaku pada rezeki yang lebih besar, tanpa harus menjual harga diri. Hari-hari pertamaku tinggal di rumah itu berjalan jauh lebih berbeda dari apa yang pernah kubayangkan. Setelah malam ketika janda kaya itu, Madam Yasmin menyerahkan amplop tebal berisi uang sebagai tanda awal kepercayaan. Suasana rumah seperti berubah. Ada sesuatu yang aneh, halus, namun sangat terasa di udara. Seolah seluruh dinding rumah megah itu telah menyimpan cerita yang belum pernah diceritakan oleh siapapun. Aku tinggal di paviliun kecil di belakang rumah utama, tetapi setiap pagi, seorang pelayan bernama Laila akan mengetuk pintu kamarku sambil membawa jadwal harian. Tugas-tugasku jauh lebih ringan dari pekerjaan TKI pada umumnya. Tidak ada perintah menyiksa, tidak ada bentakan, tidak ada tekanan. Yang ada justru perhatian berlebih, sesuatu yang membuatku semakin curiga. Setiap kali aku melewati koridor besar menuju ruang keluarga, aku bisa merasakan banyak mata yang memperhatikanku. Dari para pelayan, sopir, sampai penjaga keamanan. Sebagian menatapku dengan hormat, sebagian lagi dengan heran, dan beberapa dengan sinis, seolah mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman kecil di samping rumah, Laila tiba-tiba menghampiriku. "Tarjo, Madam memanggilmu." Katanya ada yang ingin ia bicarakan. Ucapnya pelan, dengan ekspresi seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya. Setibanya di ruang tamu, aku melihat Yasmin duduk di sofa besar, mengenakan gaun panjang biru keemasan, rambutnya yang ikal tersisir rapi, dan wajahnya tampak sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ketika matanya bertemu denganku, ia tersenyum, namun senyum itu tampak penuh beban. "Duduklah," katanya lembut. Aku duduk dengan gugup. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit bernapas. "Tarjo, pasti kau bertanya-tanya mengapa aku memberimu uang sebanyak itu," katanya perlahan, seperti memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya sambil menunggu penjelasan. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, "Sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu, aku hidup sendirian. Anak-anak tiriku hanya datang kalau butuh uang. Mereka tidak peduli padaku.
Mereka hanya menunggu aku mati agar mereka bisa menguasai harta. Aku mendengarkan, mencoba memahami arah pembicaraan ini. Selama 5 tahun itu aku tidak pernah punya teman bicara. Tidak pernah ada orang yang benar-benar melihatku sebagai manusia. Sebagian orang mendekat karena uang, sebagian karena ingin memanfaatkan, dan sebagian lagi karena ingin menghancurkan reputasiku. Ia berhenti, menarik napas panjang. Aku tahu, Tarjo, uang 200 juta itu akan membuatmu berpikir yang tidak-tidak. Tapi aku memberikannya bukan untuk membeli tubuhmu, bukan untuk membeli kehormatanmu. Aku memberikannya sebagai ujian kepercayaan. Aku mengernyit bingung. Ujian kepercayaan? Aku tahu, banyak lelaki akan mengambil uang itu, melakukan tugasnya malam itu, lalu pergi membawa semuanya. Tapi kamu berbeda. Cara kamu menolak, caramu berbicara dengan hormat, caramu menjaga jarak, semuanya menunjukkan bahwa kamu mempunyai hati yang bersih. Aku merasa jantungku berdetak keras. Kau membuatku merasa dihargai, ucapnya lirih. Untuk sesaat, suasana sangat hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Tarjo, katanya lagi, kali ini dengan suara lebih lembut. Aku ingin menawarmu sesuatu. Sesuatu yang mungkin tampak gila, tetapi ini sangat penting bagiku. Aku menelan ludah. Apa itu, madam? Tanyaku, berusaha tegar. Ia menatapku lama. Mata coklatnya tampak bergetar. Aku ingin kau menjadi pendamping resmiku, suamiku, ucapnya lirih. Dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir. Permintaan itu terlalu besar, terlalu dadakan, terlalu gila. Tarjo, aku bukan wanita muda yang bisa menarik banyak lelaki. Aku hanya wanita berusia 58 tahun yang tersisa sendirian di rumah besar ini. Aku tidak mencari cinta seperti dalam film. Aku hanya mencari seseorang yang jujur, yang tidak mengincar hartaku, yang bisa menemaniku selama aku masih hidup. Ia tampak sangat tulus, tapi juga sangat takut. Aku tidak memaksamu. Kau boleh menolak. Uang itu tetap milikmu. Tapi kalau kau menerima, aku akan menanggung hidupmu dan keluargamu. Aku akan membantu adik-adikmu sekolah. Aku akan membuatmu menjadi bagian dari keluargaku. Aku memejamkan mata. Ada perasaan aneh dalam dadaku. Perasaan campuran antara takut, bingung, dan kasihan. Madam, aku tidak tahu harus berkata apa, ujarku akhirnya. Aku tidak minta jawaban sekarang, katanya sambil tersenyum tipis. Pikirkan baik-baik. Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa. Lalu ia berdiri perlahan, menyentuh pundakku dengan lembut. Tapi ingatlah satu hal, Tarjo. Aku memilihmu bukan karena kau pekerja. Aku memilihmu karena kau punya martabat. Dan itu tidak bisa dibeli dengan berapapun. Setelah itu, ia melangkah pergi meninggalkanku sendirian di ruang tamu besar itu. Aku duduk diam, terpukul. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun satu hal yang pasti, kehidupan yang selama ini ku kenal sebagai TKI biasa, sudah berubah selamanya. Beberapa hari kemudian, rumah itu makin terasa aneh. Para pelayan memperlakukanku berbeda. Ada yang tiba-tiba sangat ramah. Ada yang menjadi dingin. Ada yang menghindar seolah aku membawa sial. Semuanya berubah setelah Yasmin mengumumkan secara tidak resmi bahwa aku akan mendapat posisi penting. Di tengah perubahan itu, ada satu orang yang paling mencolok, Adel, keponakan laki-laki Yasmin. Sejak pertama melihatku, ia sudah menatapku dengan kecurigaan. Seolah aku penghancur keluarga. Suatu malam, ketika aku sedang mengambil air di dapur, Adel datang menghampiri dengan langkah keras. Kau pikir siapa dirimu? Katanya dingin. Aku tersentak. Tidak menjawab. Kau baru beberapa minggu bekerja di sini. Sudah berani menguasai hati bibiku. Dan kau pikir aku akan diam?
Aku tetap diam. Kau hanya TKI. Orang seperti kau tidak pantas berada di rumah ini. Ia mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Kalau kau masih punya akal, kembalilah ke negara asalmu sebelum semuanya terlambat. Tapi sebelum ia meraih kerah bajuku, suara langkah terdengar dari belakang. Yasmin. Wajahnya berubah tegang. Adele, apa yang kau lakukan? Adele mundur, tersenyum sinis. Aku hanya mengingatkan bibiku bahwa ia sedang membuat keputusan bodoh. Yasmin mendekat, matanya menyala marah. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan menghapus namamu dari daftar warisanku. Adele terdiam. Jelas ia tidak menyangka ancaman itu nyata. Ia meludah ke samping, lalu pergi sambil menggerutu. Setelah ia menghilang di tikungan koridor, Yasmin menatapku. Maafkan aku, Tarjo. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku menunduk. Tidak apa-apa, Madam. Ia mendekat, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Kau belum memberi jawaban soal permintaanku, katanya lembut. Dadaku terasa sesak. Madam. Ia menunggu. Aku butuh waktu, ujarku perlahan. Yasmin tersenyum kecil. Ambillah semua waktu yang kau butuhkan. Tapi ketahuilah, apapun jawabanmu, aku tidak akan menjauh. Ia kemudian memegang tanganku. Lembut, hang, jujur. Dan Tarjo, jika kau memilih menerima, bukan uang yang akan kuberikan, tapi hidup baru. Aku mengangguk pelan. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu, keputusan itu akan mengubah seluruh masa depanku. Sejak malam ketika Madam Yasmin meminta agar aku menjadi pendamping resminya, hidupku tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Setiap sudut rumah seakan memperhatikan langkahku. Setiap wajah yang kutemui seolah memiliki pikiran tersembunyi yang tidak pernah ku ketahui. Bahkan angin gurun yang biasanya terasa hangat kini terasa berat, seakan membawa pesan yang belum dipahami. Hari demi hari berlalu, dan aku terus bergulat dengan diri sendiri. Ujian terbesar bukanlah tekanan dari Yasmin, bukan pula ancaman dari keponakannya, Adele. Ujian terberat itu justru datang dari dalam hati. Apakah aku harus menerima tawarannya, atau tetap menjadi TKI sederhana dengan mimpi biasa? Di satu sisi, tawaran Yasmin terlalu besar untuk ditolak. Ia bukan hanya menawarkan uang, ia menawarkan kehidupan yang benar-benar baru. Rumah besar itu, perlindungan, status, dan masa depan untuk keluargaku di Indonesia. Semua itu seperti jalan pintas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa kupikirkan saat tidur malam. Namun di sisi lain, ada perasaan ganjil yang tidak bisa kukendalikan. Perasaan takut kehilangan jati diri. Perasaan bahwa aku hanya seorang TKI yang tiba-tiba ditempatkan di mimpi orang lain. Mimpi yang bukan milikku. Dan yang paling menakutkan adalah, bagaimana jika aku gagal memenuhi ekspektasinya? Sementara hari-hari berlalu, Yasmin terus bersikap semakin lembut. Ia tidak pernah membahas tawarannya secara langsung lagi, seolah ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar memberi kebebasan padaku. Namun aku bisa melihat dengan jelas perubahan pada dirinya. Ada harapan halus yang terpancar dari matanya setiap kali aku lewat. Ada senyuman kecil ketika aku sekadar menyapa. Ada ketenangan baru dalam suaranya setiap kali aku berada di dekatnya. Rumah itu sedang berubah. Dan entah bagaimana, aku menjadi pusat perubahan itu. Suatu pagi, Yasmin memanggilku ke halaman belakang. Taman itu luas, penuh bunga mawar yang dirawat dengan baik, dan air mancur yang mengalir pelan. Ia duduk di kursi kayu besar sambil menghadap ke arah matahari yang baru muncul. Ketika aku mendekat, ia menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna putih. Aku tidak langsung membukanya. Hanya menatapnya sambil menunggu penjelasan. Ia mengatakan bahwa amplop itu adalah salah satu hal penting yang perlu ku ketahui sebelum mengambil keputusan akhir. Ketika aku membuka amplop itu perlahan, aku menemukan selembar surat resmi dari pengadilan keluarga. Dokumen itu menjelaskan tentang hak waris, hak properti,
dan daftar aset yang menjadi milik Yasmin sepenuhnya setelah ia bercerai dengan suaminya bertahun-tahun lalu. Di bagian bawah dokumen itu terdapat catatan tangan dari Yasmin sendiri. Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, seluruh ini menjadi hakmu, Tarjo. Dunia seakan berputar lebih cepat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari bahwa Yasmin tidak sedang bersandiwara. Ia tidak sedang bermain perasaan. Ia benar-benar siap memberikan seluruh hidupnya untuk seseorang yang ia percaya. Dan entah bagaimana, orang itu adalah aku. Aku menutup amplop dan memejamkan mata, mencoba menahan napas agar tetap tenang. Di saat itu, aku merasa seperti bukan lagi hanya seorang pekerja, tetapi seseorang yang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Namun, kehidupan baru mencoba menguji keteguhanku. Adele kembali datang ke rumah beberapa hari kemudian, kali ini dengan dua orang laki-laki yang tampak seperti pengacara pribadi. Mereka membentak pelayan, memaksa masuk tanpa izin, dan langsung mencari Yasmin. Dari kejauhan aku melihat mereka berdebat cukup keras. Adele menuduh bahwa aku hanya ingin menguras harta keluarga, bahwa aku sengaja merayu bibinya, bahwa aku ancaman yang harus disingkirkan. Yasmin menolak semua itu dengan tegas. Tetapi Adele tetap tidak menerima. Ia bahkan membawa saksi palsu yang mengaku melihatku mencoba mengambil barang berharga di ruang kerja Yasmin. Tuduhan itu membuat seluruh rumah gempar. Namun yang paling mengejutkan, Yasmin justru melindungiku dengan cara yang tidak pernah kusangka. Ia berkata bahwa aku adalah orang paling jujur yang pernah bekerja untuknya. Ia mengatakan bahwa aku tidak pernah mengambil apapun, bahkan ketika ia memberiku uang dalam jumlah besar. Ia menyebut bahwa kehadiranku justru membuat hidupnya terasa tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam kekosongan. Pengakuan itu membuat Adele terdiam sejenak. Tapi tatapan matanya berubah, dari marah menjadi benci yang lebih dalam. Ketika ia pergi sambil menendang pot tanaman di halaman, aku tahu bahwa masalah itu belum selesai. Mungkin malah baru saja dimulai. Malam itu, aku berjalan ke balkon belakang rumah untuk menenangkan pikiran. Angin gurun bertiup pelan, dan lampu kota berkelip dari kejauhan. Yasmin kemudian datang menghampiriku. Ia membawa 2 cangkir minuman hangat, lalu duduk di kursi di sebelahku. Tanpa banyak kata, ia hanya menatap langit malam. Aku tidak tahu harus bicara apa. Tapi akhirnya aku memberanikan diri bertanya, apakah ia tidak takut dengan konflik yang mungkin terjadi dengan keluarganya. Yasmin mengatakan bahwa hidupnya sudah terlalu lama dipenuhi ketakutan. Takut sendirian, takut tidak dihargai, takut dianggap tidak penting. Tetapi ketika aku datang dan menunjukkan kejujuran sederhana sebagai seorang pekerja biasa, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya sendiri, ketulusan. Bangunan megah tidak menjamin kebahagiaan, katanya. Tapi kehadiran seseorang yang jujur bisa mengubah kehidupan. Kata-kata itu menembus pikiranku seperti cahaya yang tiba-tiba muncul di tengah gelap. Setelah lama merenung, aku akhirnya mengatakan keputusan yang sudah berhari-hari kupendam. Bahwa aku bersedia. Bukan karena uang. Bukan karena warisan. Bukan karena ancaman atau tekanan. Tapi karena seseorang yang telah memberiku kepercayaan sepenuhnya berhak mendapatkan seseorang yang juga mau memperjuangkannya. Yasmin terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena lega. Malam itu bukan malam pertama dalam arti yang ia maksud pada awalnya. Bukan malam yang penuh permintaan aneh atau tekanan emosional seperti yang kutakutkan. Malam itu adalah malam ketika 2 manusia yang sama-sama terluka menemukan kehangatan baru dalam hidup. Malam ketika aku, seorang pemuda sederhana dari Jember, memilih untuk menjaga seseorang yang tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang terdekatnya. Dan malam itu adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan yang jauh berbeda dari apapun yang pernah kubayangkan.